Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya, Jose Abdul. Bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah dalam keadaan yang terbaik-baiknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Video kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan software Maple dalam menyelesaikan masalah matematika atau persoalan matematika. Di mana video kali ini merupakan hasil dari pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer matematika dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Reddy Hermanto, MPD. Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Maple 18. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Kita bereskan dulu ininya. Nah, ini merupakan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama yaitu mengenai sistem persamaan linear, yaitu dengan memiliki variabel 2 atau SPLDV. Nah, dalam menyelesaikan soal matematika di Maple, kita klik file terlebih dahulu, kemudian new dan worksheet mode. Nah, dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear, kita bisa langsung menggunakan rumus atau formula I-solve, kemudian buka kurung, terus tambahkan kurung kurawal, lalu tuliskan persamaan-persamaan yang ada dalam soal. Nah, persamaan yang pertama yaitu 7x ditambah 5y sama dengan 2, diikuti koma, dan langsung diikuti lagi dan persamaan yang kedua, yaitu 5x ditambah 7y sama dengan negatif 2. Kemudian tutup kurung kurawal dan tutup kurung titik koma, enter. Nah, jadi hasil dari penyelesaian sistem persamaan nomor 1 itu X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1. Dan dalam pembahasan pula bahwa hasilnya yaitu X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1. Nah, itu untuk yang dua variabel. Nah, kita lanjut ke persamaan atau soal yang nomor 2. Yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Masih sama, kita bisa menggunakan rumus yang I-solve ini. Kita ketikkan I-solve, kemudian buka kurung lagi, tambahkan kurung kurawal, lalu kita tuliskan persamaan-persamaan yang ada dalam soal. Kita tulis persamaan yang pertama, X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 5, koma, diikuti dengan persamaan yang kedua, 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 9, koma, diikuti persamaan yang ketiga, X dikurangi 2Y ditambah 3Z sama dengan 4. Tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik koma, dan enter. Nah, jadi hasil dari penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yaitu X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 2. Coba kita lihat ke pembahasannya. Bahwa benar himpunan penyelesaian yaitu X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu soalnya mengenai persamaan kuadrat. Nah, soalnya yaitu tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0, dan 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 9 sama dengan 0 adalah. Oke, ini bisa kita langsung kerjakan dengan menggunakan rumus faktor, kemudian diikuti dengan buka kurung, lalu tulis persamaan yang akan dicari akar-akarnya atau faktornya. Nah, kita tuliskan persamaan yang pertama ini, berarti 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0, tutup kurung, titik koma, enter.
Oke, jadi faktor dari persamaan yang pertama yaitu X ditambah 2 dikali 3X tambah 2 sama dengan 0. Jadi otomatis kita sudah mengetahui nih akar-akar dari persamaan yang pertama yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 2/3. Nah, jadi terbukti sama seperti yang ada di pembahasan. Nah, bagaimana untuk persamaan yang kedua? Sama, kita menggunakan rumus faktor. Kemudian buka kurung, tuliskan persamaan yang kedua. 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 9 sama dengan 0. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jadi faktornya adalah 2x tambah 3 dikali x dikurangi 3 sama dengan 0. Dan otomatis kita mengetahui akar-akarnya, yaitu X sama dengan negatif 3/2 atau X sama dengan 3. Nah, sama seperti yang ada di pembahasan. Selanjutnya yaitu kita ke soal yang nomor 4. Nah, soal yang nomor 4 ini merupakan soal polinomial atau suku banyak. Nah, soalnya hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak fx dibagi oleh x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 berturut-turut adalah, kita langsung misalkan saja ya, fungsi yang dibaginya yaitu f titik 2 sama dengan, kita tuliskan fungsi yang akan dibaginya, x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6. Titik 2, enter. Nah, selanjutnya kita misalkan juga pembaginya, yaitu P titik 2 sama dengan, tuliskan fungsi pembaginya, yaitu X pangkat 2 dikurangi X X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2. Titik koma, enter. Nah, jadi untuk mencari hasil bagi, kita langsung menggunakan rumus quo. Tuliskan quo, terus klik fungsi yang akan dibagi yaitu f, koma, lanjutkan dengan fungsi yang akan dibagi yaitu p, koma, di mana fungsi tersebut itu memiliki variabel x. Jadi kita tuliskan variabelnya yaitu x. Tutup kurung, titik, koma, enter. Nah, jadi ini merupakan hasil bagi dari fungsi fx dibagi oleh x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Nah, sama seperti yang ada dalam pembahasan bahwa hasil baginya yaitu x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5. Nah, bagaimana untuk sisa pembagiannya? Nah, bisa menggunakan rumus rem, buka kurung, tuliskan fungsi yang akan dibagi yaitu f, pembaginya p, variabel yang terdapat dalam fungsi yaitu x. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jadi sisa pembagiannya yaitu negatif 8x dikurangi 16. Sehingga diperoleh hasil bagi dan sisa pembagiannya berturut-turut adalah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5 dan negatif 8x dikurangi 16. Oke, soal yang selanjutnya yaitu soal yang nomor 5. Nah, soal ini menjelaskan mengenai soal matriks. Nah, soalnya adalah diketahui matriks A yang memiliki ordo 2x3 dengan baris yang pertama yaitu 1, 2, dan 3, baris yang kedua yaitu 4, 5, dan 6. Dan untuk matriks B-nya yaitu memiliki ordo 3 dikali 2 dengan baris yang pertama 1, 2, baris yang kedua 3, 4, baris yang ketiga 5, dan 6 komponennya. Maka determinan dan inverse dari matriks A dikali B adalah, kita langsung ke pembahasan mapelnya. Kita ketikkan terlebih dahulu with, buka kurung, linog, nah, seperti ini. Kemudian titik 2, enter. Nah, selanjutnya kita tandai matriks A ini dengan simbol A, kemudian titik 2 sama dengan, kita insertkan matriksnya yaitu memiliki ordo 2 dikali 3. Jadi 2 dikali 3, lalu insert. Nah, seperti ini. Lalu tuliskan
1, 2, 3 untuk baris yang pertama. Baris yang keduanya yaitu 4, 5, dan 6. Titik koma, enter. Dan untuk yang matriks B sama, kita tandain dulu. Titik 2 sama dengan, kan tapi ordonya kita rubah 3 dikali 2. Ini 3 dan di sininya 2. Insert. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita tuliskan baris yang pertama yaitu 1, 2. Baris yang kedua yaitu 3, 4. Baris yang ketiga yaitu 5 dan 6. Lalu titik koma, enter. Nah, seperti ini. Lalu kita kalikan matriks A dan B-nya dengan menggunakan rumus eval. Terus kita tuliskan matriks atau huruf A, dilanjut dengan simbol dan, terus bintang, lanjut dengan huruf B, titik koma, enter. Nah, jadi perkalian antara matriks A dan matriks B-nya yaitu matriks yang berordo 2 kali 2 dengan komponen baris yang pertama 22 dan 28, baris yang kedua 49 dan 64. Sama seperti dalam pembahasan soalnya. Sama. Nah, selanjutnya kita tandain terlebih dahulu matriks AB-nya. AB titik 2 sama dengan. Lalu kita insertkan matriksnya 2 kali 2. Matriks. Biar cepat kita copy saja yang di sini. Lalu kita pastekan di sini. Seperti ini. Titik koma, enter. Nah, bagaimana untuk mencari determinan dan inverse-nya? Bisa kita langsung menggunakan rumus det, buka kurung, tuliskan AB langsung, karena AB di sini kan matriks perkalian A dan B. Lalu titik koma, enter. Nah, jadi determinan matriks A dan B atau perkalian A dikali B yaitu 36, sama seperti dalam pembahasan soal. Dan untuk mencari inverse, sama menggunakan rumus inverse, buka kurung AB titik 2, enter. Nah, jadi inverse dari matriks A dikali B yaitu 16/9, negatif 7/9, negatif 49/36, dan 11/18. Jadi terbukti gitu ya. Untuk soal yang nomor 5 dikerjakan menggunakan methode 18. Soal yang selanjutnya yaitu soal yang nomor 6. Nah, di mana soal nomor 6 ini tentang limit fungsi. Nah, soalnya yaitu nilai dari limit x mendekati 0, x kuadrat per 1 dikurangi akar 1 ditambah x kuadrat adalah. Oke, kita langsung ke aplikasi Maple-nya. Karena di sini slide yang ini sudah lumayan penuh, kita klik file, new, worksheet mode kembali. Nah, kita klik restart terlebih dahulu biar penyimpanan atau fungsi-fungsi yang sudah ada di slide selanjutnya, slide sebelumnya itu sudah tidak ada lagi di slide yang selanjutnya. Klik enter. Dan dalam mengerjakan soal limit, kita bisa langsung saja menggunakan rumus. Nah, kita tulis ulang terlebih dahulu soalnya. Kita klik limit, kan tapi L-nya besar. Limit, kemudian buka kurung, tuliskan soalnya x pangkat 2 per 1 dikurangi. Nah, akar ini kita cari di expression. Akar yang ini 1 ditambah x pangkat 2. Limitnya mendekati berapa? Kita koma, limitnya mendekati 0. Jadi x sama dengan 0 tutup kurung. Titik koma, enter. Nah, ini kita tuliskan kembali soal yang ada pada nomor 6. Nah, bagaimana dalam menyelesaikan atau mengetahui nilainya? Kita tuliskan rumus limit, akan tapi L-nya kecil. Dan tuliskan sama seperti rumus yang awal. Kita copy saja biar cepat.
paste, dan enter. Nah, jadi hasil dari limit X mendekati 0 dari X kuadrat per 1 dikurangi akar 1 ditambah X kuadrat adalah negatif 2. Sama seperti dalam pembahasan negatif 2, negatif 2. Atau dalam pengerjaannya bisa kita cari di sini yang kalkulus ini, kita tekan dan cari yang limit. Nah, bisa menggunakan rumus yang ini dan kita masukkan saja A-nya berapa dan fungsinya berapa. Kemudian enter, kita akan mengetahui hasilnya berapa. Oke, untuk soal yang selanjutnya yaitu soalnya mengenai diferensial atau turunan. Soalnya adalah jika fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 3, maka turunan pertama fx adalah, jadi yang dicari adalah f aksen x atau turunan pertama. Oke, kita klik restart terlebih dahulu. Restart, titik koma enter. Nah, kita tuliskan atau tandai fungsi ini itu misalkan dengan p titik 2 sama dengan, kita tuliskan fungsinya yaitu 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3, titik koma enter. Nah, kita tuliskan fungsi ini dalam bentuk d per dx. Jadi kita tuliskan dengan rumus d-nya besar, div, buka kurung. Nah, tuliskan fungsinya karena kita sudah tandai dengan huruf p, maka tuliskan huruf p, koma. Nah, di mana turunannya itu terhadap variabel x. Jadi kita tuliskan variabelnya yaitu x. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jadi dalam bentuk seperti d per dx dari 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 itu berapa? Nah, hasilnya kita bisa langsung kerjakan dengan rumus div akan tapi d-nya kecil. Kita tuliskan fungsinya yaitu kita sudah tandakan dengan p, huruf p ini, yaitu kita tuliskan huruf p-nya, koma, terhadap variabel apa yang diturunkannya, terhadap variabel x, jadi kita tuliskan x-nya. Kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5x tambah 3 adalah 6x ditambah 5. Nah, sesuai dengan yang ada dalam pembahasan. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 9 itu masih menerangkan atau mengenai fungsi turunan. Nah, di mana jika fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 16x ditambah 5, yang ditanyakan turunan keduanya, bukan turunan yang pertama. Nah, sama, kita tandakan terlebih dahulu fungsinya. Misalkan q titik 2 sama dengan, tuliskan fungsinya yaitu 5x pangkat 3, kemudian ditambah x pangkat 2, x pangkat 2 ditambah 16x ditambah 5, titik koma, enter. Nah, dalam menuliskan atau menentukan turunan yang kedua, rumusnya sama. Kita tuliskan dulu ya dalam bentuk d per dx, div, buka kurung, tuliskan fungsi yang akan diturunkan yaitu fungsi q, koma, variabelnya terhadap variabel x, kita tuliskan atau lanjutkan dengan logo yang dolar ini. Kemudian turunan keberapa? Misalkan turunan yang kedua, jadi tuliskan angka yang 2. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jadi turunan yang kedua atau d kuadrat per dx kuadrat dari 5x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 16x tambah 5 itu berapa? Nah, kita bisa mengetahui nilainya dengan rumus div akan tapi d-nya kecil. Buka kurung, kita tuliskan yang ini sama, titik koma, enter. Nah, jadi turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 16x tambah 5 adalah 30x ditambah 2. Sama seperti yang ada dalam soal.
Soal yang selanjutnya ini mengenai integral. Soalnya adalah hasil dari integral x dikali akar 2x kuadrat ditambah 1 dx adalah, pertama kita klik restart terlebih dahulu, kemudian enter, lalu masukkan formula dalam mencari integral tak tentu, yaitu in, buka kurung, masukkan fungsi yang akan diintegralkan, yaitu x dikali 2x kuadrat ditambah 1 pangkat 1/2, kemudian koma, karena di sini integral terhadap variabel x maka kita tuliskan x, kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Jadi hasilnya adalah 1/6 dikali 2x kuadrat ditambah 1 pangkat 3/2. Nah itu tuh sama saja seperti yang ada di pembahasan. Alhamdulillahirrabbilalamin, video dari saya kali ini telah selesai. Apabila terdapat kekurangan, penjelasan yang memang kurang begitu jelas, kata-kata yang memang menyinggung perasaan, mohon dimaafkan, dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.